Shalom. Kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai, kita berdoa sejenak dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 594 ayat 1 sampai dengan 3. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, dalam kebenaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami semua di dalam Tuhan, Tuhan mau tinggal bersama kami, kami berserah kepada Tuhan, kami ini adalah milik Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan dalam kebenaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami bersujud padamu Tuhan, karena Tuhan di dalam kami, kami semua ini milik Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan dalam kebenaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami,
Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know that the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray that God's love will turn today, I know the Lord will make a way for me. Dengarlah hukum Tuhan minggu kita dari Yakobus pasal 4 ayat 8, demikian bunyinya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingan. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, berkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingan. Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesal. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian ku lihat wajah
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus penebusku, Juru Selamatku, tak mati di Golgota tebus dosaku. Yesus ya Tuhanku, Yesus kawan aku, telah bangkit naik ke surga bagi kita semua. Kaulah yang layak kusembah, Kaulah yang layak kupuja. Darah-Mu telah menyucikan kami dari semua dosa. Kaulah yang layak kusembah, Kaulah yang layak kupuja. Darah-Mu telah tercurah bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita dari Yesaya pasal 50, dimulai ayat 4 sampai ayat 9, kita membaca secara bergantian.
Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kudus kau menyerahkan hidupmu, tunaikanlah tugas panggilanmu, walau dihina dan menanggung duka, kudus kau mengabdi bagiku. Kudus kau merawat orang sakit, hiburkanlah hati yang mengeluh, bersiaplah terima mahkota duri, kudus kau berkurban bagiku. Seperti Bapa mengutusku, kudus kau. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor Grace.
Kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 2 April 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Palmarum. Topik minggu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Kedua, baptisan kudus. Hari ini Minggu 2 April 2023 di ibadah jam 8.30 telah dilaksanakan baptisan kudus kepada 7 orang anak anggota jemaat HKBP Sutoyo. Ketiga, persembahan syukur bulanan. Hari ini Minggu 2 April 2023, di setiap ibadah kita akan menyerahkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan jemaat untuk gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Keempat, kunjungan gereja. Hari ini Minggu 2 April 2023 di ibadah jam 15 WIB. Datang berkunjung ke HKBP Sutoyo siswa-siswi SMA Kristen 7 Penabur berjumlah 14 orang dan membawakan lagu puji-pujian melalui vokal grup. Kelima, rapat lanjutan panitia HUT HKBP Sutoyo dan Parheheon Perempuan serta panitia pembangunan. Rabu 5 April 2023, rapat lanjutan panitia ulang tahun HKBP Sutoyo yang ke-49 tahun dan Parheheon Perempuan serta panitia pembangunan HKBP Sutoyo mulai jam 19 WIB bertempat di lantai 2 serbaguna HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada seluruh panitia supaya hadir tepat waktu. Keenam, prapesta ulang tahun, pembangunan dan Parheheon Perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan pesta ulang tahun, pembangunan dan Parheheon Perempuan HKBP Sutoyo, gereja kita akan mengadakan kegiatan perlombaan prapesta sebagai berikut. 1. Cerdas cermat Alkitab dan buku ND, peserta 3 orang untuk 1 tim khusus perempuan. 2. Lomba memasak nasi goreng, peserta 5 orang untuk 1 tim, gabung perempuan dan ama. 3. Merias diri sendiri, individual, peserta 1 orang perempuan.
Pendaftaran lomba dimulai hari ini, Minggu 2 April 2023 sampai tanggal 6 Mei 2023. Untuk pendaftaran lomba tersebut dapat menghubungi Inang Nyonya Pendeta S. Toga Torop R. Boru Siregar, nomor HP 0812 8768 2310. Diharapkan setiap sektor untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketujuh, jadwal pertanyaan di sektor-sektor dan tuan rumah. Di hari Kamis 6 April 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan sektor di rumah keluarga Iwan Manik Boru Sitindaun, Cawang 3, RT 5, RW 7 nomor 19, masuk pukul 19.30, sektor gang 45. Di rumah keluarga Situa El Gultum Boru Tambunan, Jalan Mayen Sutoyo, jam 19.30, Cian sektor Mayasari. Di keluarga B. Sitinjak Boru Sian, Jalan Permata nomor 40, RT 10 RW 05, masuk pukul 19.30 dari sektor Warung Sau. Di rumah keluarga Hasian Boru Sipahutar, Jalan Betawi Tanah Galian, masuk pukul 19.30 sektor Cipinang, Bali. Di rumah keluarga Joseph A. Raja Guguk, Jalan Swadaya nomor 171 RT 6 RW 2, masuk pukul 19.30 sektor Pondok Gede. Yang kedelapan, peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Jumat 7 April 2023, peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus Jumat Agung digabung dengan Ulaun Nahohom. Ibadah masuk seperti minggu biasa jam 6, jam 8.30, jam 11, serta jam 15 dan jam 18 WIB. Di setiap ibadah selesai khotbah langsung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi paduan suara HKBP Sutoyo yang bersedia mengisi kor pada saat pelayanan perjamuan kudus agar mendaftar kepada Pendeta E. Ambarita. Yang kesembilan, jadwal ibadah perayaan Paskah di HKBP Sutoyo. Minggu 9 April 2023, ibadah buah-buah ijo dan ibadah jam 6 pagi digabung jadi masuk jam 5 WIB. Minggu 9 April 2023, ibadah jam 8.30, jam 11, jam 15 dan jam 18 WIB berjalan seperti biasa. Senin 10 April 2023, Paskah kedua, ibadah masuk jam 19 WIB. Dihimbau kepada jemaat HKBP Sutoyo supaya hadir di ibadah Paskah kedua tersebut. Kesepuluh, jadwal ibadah perayaan Paskah Sekolah Minggu dan Pra-Remaja HKBP Sutoyo. Ibadah Jumat Agung 7 April 2023. 1. Kelas Batita dan Balita masuk jam 7.30 tempat lapangan bakti. 2. Kelas 1 sampai pra-remaja masuk jam 7.30 tempat lantai 2, 3, dan 4. Ibadah Paskah 9 April 2023. 1. Ibadah buah-buah ijuk jam 5 bersama orang tua. 2. Setelah selesai ibadah buah-buah ijuk, kelas Batita dan Balita, ibadah kelas masuk di lapangan bakti. 3. Setelah selesai ibadah buah-buah ijuk, kelas 1 sampai pra-remaja, ibadah kelas di lantai 2, 3, dan 4. Ke-11.
pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi. Minggu 16 April 2023, setelah selesai ibadah jam 6 WIB, gereja kita melalui Dewan Diakonia Seksi Kesehatan akan mengadakan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, serta pembagian vitamin, obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat, khusus bagi jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Bagi jemaat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, diharapkan untuk berpuasa 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Jemaat yang sudah punya kartu berobat supaya dibawa. Ke-12, tim multimedia dan soundman. Gereja kita membutuhkan beberapa orang tenaga untuk multimedia dan soundman. Bagi jemaat HKBP Sutoyo yang bersedia untuk ikut melayani di bidang multimedia dan soundman, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Ke-13, berita duka cita. Telah meninggal dunia seorang ibu, Yolide Boru Hutapea, Opu Simangoloi Boru, Jumat 31 Maret 2023, tutup umur 84 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor Perdatam. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 14, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Stanley Sijabat, Inang Boru Pasaribu, sektor Kalibata. Bunga altar untuk Minggu 2 April 2023. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-62 tahun Sintua Insinyur Salman Sijabat pada tanggal 29 Maret 2023. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas, dan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 723 ayat 1 sampai seterusnya. Padamu ya Tuhan kusahkan diriku, makanlah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku berada ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikutimu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu.
pun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku berjanji setia mengikut jalanmu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, hanya sesuai rencanamu. Cinta bukan engkau di dalam hidupku, tiada artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergetar hatiku, agar taat mengikutimu. Utuslah Roh Kudus kuatkan hatiku, melakukan seperintahmu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita akan bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan pada minggu sore hari ini yang menyapa kita dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari.
Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau ditanya sama kita, mau nggak jadi orang yang terkenal? Mau nggak kita jadi orang yang terkenal, famous, kayak artis? Kayak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, siapa lagi artis? Mau nggak kita jadi orang terkenal? Mau lah Inang, siapa yang nggak mau? Wajahku di mana-mana gitu loh Nang. Mau dong, kan gitu. Tapi kita tahu dengan firman Tuhan ini kita mau belajar dulu bagaimana sih konsekuensinya jadi orang terkenal. Saya mau memperlihatkan satu gambar, kalau bisa ditampilkan di slide. Tahu nggak ini siapa? Banyak fansnya ini ya. Jangan-jangan banyak apa? Blinkers ya. Saya juga tahu istilah itu dari anak saya sebenarnya, saya nggak tahu. Ini Blackpink ya. Itu berapa itu di belakang? Saya nggak tahu berapa banyak manusia itu. Itu berapa tingkat balkon dan semuanya penuh. Semua jadi pinky-pinky. Seperti Blackpink. Lalu saya nggak dapat searching sih berapa biaya tiket untuk masuk ke situ. Tapi saya melihat sekilas ada TikTok lewat ya. Dia nangis waktu konser Blackpink. Bukan karena terharu. Nangis karena dia dapat tempat duduk di balkon padahal dia bayar tiket 3 juta. Nangis dia ngeluarkan uang segitu banyak, tapi tetap juga dia datang dan bernyanyi-nyanyi di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sekian banyak orang, ada 2 jenis fans. Yang pertama adalah orang yang fans kepada orang tertentu atau orang yang terkenal, karena pertama sekali dia itu tahu itu dari orang dan banyak yang sudah kenal, akhirnya dia mengikuti dan pada akhirnya semua yang dilakukan orang terkenal itu membentuk dirinya, membentuk ekspektasinya. Kalau laki-laki yang suka Blackpink, ekspektasinya kepada perempuan cantik adalah yang langsing, putih, yang seperti Blackpink lah, kan begitu. Lalu untuk perempuan, dia akan mengikuti gaya Blackpink. Yang rambutnya dimerahin, yang badannya berusaha sekuat tenaga dilangsingin, dan kemudian ada juga dengan gayanya K-pop tentunya kan, dia ikutin. Ini membentuk harapan atau membentuk dirinya. Pada awalnya dia mengikuti lalu kemudian itu membentuk dirinya menjadi seperti orang yang disukainya, artinya orang yang terkenal itu. Yang kedua ada fans atau yang mengikuti orang yang terkenal itu karena orang yang terkenal itu
memberikan jawaban atas apa yang sedang dia alami dalam hidupnya. Karena itu kalau kita menonton film tentang artis yang disukai, ada beberapa fans yang mengatakan karena pada saat itu saya sedang sedih dan lagunya menjawab apa yang sedang saya pergumulkan. Artinya dia hadir dan memenuhi ekspektasi saya sehingga saya mengikuti dia, begitu. Dia menjadi orang yang saya sukai karena dia menjawab apa yang sedang saya harapkan. Berarti ada dua jenis dan itu menjadi pertanyaan besar dalam minggu hari ini, tipe fans yang manakah kita? Karena kalau saya mau ibaratkan tadi ke orang yang terkenal, karena Blackpink yang baru-baru ini, memang yang baru-baru ini konser di Jakarta, makanya saya tadi langsung tunjukkan slide itu dan banyak sekali memang yang menonton. Saya mau mengibaratkan karena firman Tuhan ini juga berada dalam konteks ketika Yesus is a famous person, adalah orang yang terkenal. Karena apa? Karena dia melakukan mujizat, karena dia melakukan hal yang tidak banyak orang bisa lakukan. Banyak orang yang mengenal dia, dia menjadi orang yang terkenal dan orang yang dipuja-puja. Dan karena itu pertanyaan besarnya adalah kita tipe fans yang mana yang mengikuti Tuhan itu. Kita tipe orang atau fans yang menggemari Tuhan yang bagaimana? Apakah pada awalnya memang kita kenal Tuhan? Apakah dari orang tua, dari agama warisan katanya. Tapi karena kita ikuti dan kita akhirnya jatuh cinta kepada Tuhan, Tuhan membentuk keseluruhan hidup kita dan membuat kita menciptakan ekspektasi di dalam harapan Tuhan. Artinya saya menyukai sesuatu dengan dibentuk oleh kedekatan saya dengan Tuhan gitu. Atau kita tipe orang yang mengikuti Tuhan yang terkenal itu pada saat itu karena dia menjawab apa yang sedang saya pergumulkan, apa yang saya harapkan. Dan itu pertanyaan besar karena motivasi orang yang mengikuti Tuhan dan menyerukan Hosana akan menentukan bagaimanakah kelanjutan dari hidupnya. Apakah dia akan tetap memuja Tuhan ataukah sebaliknya dia menjadi menghujat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal itu juga terjadi dalam teologi. Saya pernah baca satu buku yang dari seorang pendeta feminis, dia sebenarnya Sarah Cokley. Dia mengatakan bahwa dia menciptakan buku itu karena sudah terlalu banyak sikap skeptis terhadap teologi kontekstual. Kenapa? Karena Tuhan bukan lagi menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi objek pengetahuan manusia. Artinya Tuhan dibentuk dengan ekspektasi manusia. Apa yang saya harapkan Tuhan, seperti itulah Tuhan dalam bayangan saya. Dan kalau dia di luar dari itu, saya tidak akan menerima dia sebagai Tuhan. Jadi dia menciptakan karya itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi dalam sebuah ekspektasi manusia. Terlalu luas, terlalu tidak dapat terjangkau kalau kita mengurung Tuhan di dalam ekspektasi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan Yesus terkenal dan dia akan memasuki sebuah kota Yerusalem yang merupakan pusat politik dan pemerintahan. Tentunya ini adalah sebuah event yang besar, peristiwa yang besar. Seorang yang terkenal mau datang ke sebuah kota, maka persiapannya sudah beda ya kan. Kalau biasanya ada kayak artis tadi, dia tuh punya I.O. tersendiri. Event organizer yang siapin semuanya, apa yang dia perlukan. Bagaimana supaya spektakuler, bagaimana supaya dia merasa disambut. Dan di dalam firman Tuhan ini kita mau melihat dari dua sisi adalah bagaimana Tuhan hadir dan bagaimana orang menyambut dia. Bagaimanakah Tuhan hadir? Ternyata dia memilih cara yang sangat-sangat tidak diharapkan. Kalau kita membayangkan Tuhan itu orang terkenal
dan dia itu masuk ke kota Yerusalem yang politik dan pemerintahan, maka hosana atau teriakan orang banyak itu yang mengatakan selamatkanlah kami, itu berarti bahwa ada harapan. Kenapa mereka memuja Yesus? Karena mereka berharap inilah raja kami yang nantinya akan duduk di sana dan memperjuangkan hak kami di dalam pemerintahan dan politik yang ada di sini. Jadi mereka bayangkan Yesus itu akan duduk sebagai raja. Jadi kalau raja, saya kebayang ada satu gambar raja pada umumnya, ya kan. Kalau raja masuk ke sebuah kampung atau kota, biasanya dia itu akan pakai kuda. Dia akan pakai baju setidaknya rompi yang bertamengkan besi. Kemudian dia akan pegang senjata. Jadi kalau dibayangkan dia seperti kesatria, kan begitu kalau seorang raja. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan menyuruh 2 orang muridnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawa kemari. Ternyata dia tidak memilih kuda, tapi dia memilih keledai. Keledai yang tidak pernah ditunggangi. Dia pilih kendaraan yang sama sekali tidak menggambarkan seorang raja. Jadi artinya dia bukan orang yang cari-cari hati ya. Kalau bayangan pastikan bagaimana supaya terlihat spektakuler. Harusnya kalau dalam bayangan sekarang ya, dalam zaman sekarang, harusnya dia pakai mobil yang hebat gitu, yang Fortuner, yang Alphard gitu, biar kelihatan tuh aku tuh raja gitu. Tapi tidak, dia pilih keledai. Keledai yang tidak ada sama sekali menyimbolkan raja. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kenapa itu tidak pernah ditunggangi, inilah menyimbolkan bahwa ini benar-benar walaupun keledai tapi dia ini benar-benar berharga. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan kalau ada dan jika ada orang mengatakan kepadamu kenapa kamu melakukan itu, jawablah Tuhan memerlukannya. Jadi ini bukan hal yang mungkin bagi orang dibanding bagi orang yang punya kuda dia akan mengatakan keledai aja pun pasti dikasih lah itu. Hanya keledainya. Bagi orang yang punya kuda, tapi bagi orang yang punyanya hanya keledai dan keledainya ini belum pernah ditunggangi, maka kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya ketika itu diambil. Jadi Tuhan sudah tahu itu bakal apa yang terjadi, bagaimana responnya itu nanti. Dan dia sudah persiapkan murid-muridnya sampai kepada jawaban kepada orang itu. Dan dia mengatakan, bilanglah Tuhan memerlukannya. Dan hanya dengan satu kalimat itu dikasih. Tuhan memerlukannya. Tidak banyak tanya. Dilepaskan, dibawa kepada Yesus untuk dipakai. Jadi kita bisa melihat di sini dalam firman Tuhan ini bahwa semuanya Tuhan yang memilikinya. Tidak ada, artinya ketika Tuhan mengatakan Tuhan memerlukannya dan itu diambil daripada kita, tidak lagi dititipkan kepada kita, tidak ada sebenarnya hak kita untuk mengatakan tidak. Ketika Tuhan sudah katakan, Tuhan mau pakai itu sekarang. Tuhan mau ambil itu sekarang. Tidak ada istilah orang mengatakan tidak. Karena memang dalam firman Tuhan ini dia memakai keledai, karena dia tidak dalam posisi hendak memperebutkan wilayah Amang Inang dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau orang kenapa masuk ke kampung dia raja, dia pakai baju tameng, dia pakai pedang, itu kan karena dia mau masuk dalam rangka juga sekaligus memperluas wilayah jajahannya. Bagaimana supaya tambah begitu, jadi supaya menambah wilayah kekuasaan. Tetapi Tuhan Yesus punya semuanya. Dia tidak datang dalam rangka memperluas wilayah karena semua punya dia. Dia datang dalam rangka mendeklarasikan misinya, misi kedamaian bagi dunia yang dilambangkan dengan keledai. Dia bukan mau menjalankan misi kekerasan, tetapi misi kedamaian. Karena semua punyanya, ketika dia datang dan hadir di situ, dia hanya hendak menunjukkan bahwa dialah Mesias itu. Dia membawa misi kedamaian bagi manusia. Dan dalam firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya
orang yang hadir di situ memang punya ekspektasi tersendiri tentang Yesus. Mereka mengatakan di ayat yang ke-9, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tadilah bayangan ekspektasi itu. Bahwa mereka datang mengagumi Tuhan, hadir di sana berteriak untuk Tuhan. Karena mereka pikir, mereka harapkan, mereka ekspektasikan bahwa dialah yang akan duduk. Jadi ini yang berbahaya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau agama warisan, seperti yang dikatakan tadi, ada yang sering orang katakan agama warisan itu tidak baik. Kenapa? Karena hanya diturunkan saja. Enggak baik katanya. Tapi kalaupun seperti itu, tapi dia jalani dan pada akhirnya itu membentuk ekspektasi dalam hidupnya menjadi sesuai dengan Tuhan, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika Tuhan kita bentuk harus sesuai ekspektasi kita. Nah ini yang terjadi dalam firman Tuhan ini. Mereka berteriak seperti itu dengan ekspektasi bahwa dia adalah raja yang akan duduk. Makanya sebanyak itu yang berteriak memuji, sebanyak itu juga yang menghujat dia dan menyuruh dia agar disalibkan. Sama seperti kalau ada artis atau orang terkenal yang misalnya fansnya mengikuti dia karena dia berekspektasi terhadap dia, sedikit aja dia melakukan kesalahan, maka itu akan di blow up. Akan menjadi semakin besar-besar dan akhirnya ini yang akan paling membenci dia. Jadi bagaimana dalam firman Tuhan ini, Tuhan datang dengan cara yang berbeda untuk menunjukkan bahwa dia raja yang berbeda. Maka di dalam firman Tuhan ini yang menjadi pergumulan bagi kita semua, di dalam Minggu Palmarum ketika mendekati kepada Jumat Agung, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana agar kita memahami dan merenungkan dalam diri kita masing-masing, kita hadir di sini ramai-ramai, apa yang menjadi motivasi kita? Kenapa kita mau puji Tuhan dengan tenaga dan semua suara kita? Siapa Tuhan itu? Sehingga kita mau datang setiap minggu untuk memuji Dia. Apakah kita adalah tipe fans yang pertama? Bahwa kita datang memuji Tuhan karena kita menyadari bahwa Tuhan itu telah membentuk banyak sekali dalam diriku. Dan aku menjadi orang yang lebih baik. Gaya hidupku menjadi seperti Tuhan ketika aku terus-menerus mendekat sama Tuhan. Ataukah kita tipe fans yang kedua yang berbahaya, bahwa ketika saya datang ke sini agar Tuhan memenuhi ekspektasi bagi saya. Sehingga kalau misalnya firman Tuhan itu kayaknya nggak sesuai deh sama apa yang aku pergumulkan hari ini, main HP dulu nggak klop, aku lagi nggak mempergumulkan itu. Ini bahayanya handphone. Jadi kalau nggak kuat iman, mendingan Alkitabnya nggak usah pakai handphone gitu. Artinya bukan melarang, tapi bagaimana supaya kita sadar bahwa ada bahaya juga di situ. Bagaimana supaya kita itu menyadari bahwa Tuhan itu bukanlah hadir agar kita itu dipenuhi ekspektasinya. Justru Tuhan itu harusnya hadir dalam diri kita dan hidup kita dan membentuk ekspektasi kita. Artinya setelah saya mengenal Tuhan, kriteria saya tentang laki-laki yang akan menjadi suami saya harus takut akan Tuhan. Jadi dibentuk ekspektasinya dengan karakter-karakter Tuhan tadi yang dia kenal selama dia terus-menerus mengikuti Tuhan. Itu harus seperti itu. Jadi tidaklah dalam rangka datang, Tuhan jawab gak nih pergumulanku? Kalau gak jawab udah deh, kayaknya kali ini Tuhan gak ngerti perasaanku. Kayaknya kali ini Tuhan itu gak peduli sama aku. Aku udah susah begini. Nah ini akan berubah menjadi ungut-ungut, akan berubah menjadi penghinaan dan akan berubah menjadi hujatan bahkan. Dan akan menjadikan Tuhan dibatasi pada ekspektasinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
menjelang hari kematiannya, Tuhan Yesus semakin menunjukkan apa dan siapa dirinya. Dia tidak membungkus dengan indah supaya orang mau ikutin dia terus, tidak. Tapi dia menunjukkan dirinya bahwa beginilah saya. Jadi mungkin kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, ketika secara terang-terangan dalam hidup kita ada yang terjadi di luar daripada harapan kita. Ketika Tuhan memberikan jawaban doa di luar dari ekspektasi kita. Tuhan itu apa adanya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tidak ada dan tidak ada gunanya memang dia kalau dalam bahasa Batak membuat roha atau mencari hati kepada kita manusia. Dia apa adanya. Jadi kalau kita merasa Tuhan itu tidak seperti ekspektasi kita, bayangan kita, maka firman Tuhan ini hendak menunjukkan dan membawa kita juga merenungkan agar kita mengubah cara kita dalam memuji Tuhan. Banyak orang yang kagum tapi tidak mengenal. Akhirnya ketika dia kenal, kekaguman itu berubah menjadi hujatan. Jadi belajarlah mengenal apa yang kita kagumi, supaya kekaguman itu benar-benar meresapi hidup kita. Bukan hanya sekedar di kulit saja kita dengan di mulut saja, atau dengan rutinitas saja, tapi harus benar-benar meresapi di dalam diri kita, sehingga itu akan membentuk kita menjadi orang yang benar-benar mengagumi Tuhan. Dan itu terrefleksi dalam hidup kita setiap hari, kita tunjukkan itu setiap hari. Bagaimana kita berubah, kesukaan kita pun jadi berubah. Apa yang kita benci, apa yang kita kurang sukai, apa yang kita inginkan itu berubah. Kenapa berubah? Karena kita sudah meresapi bagaimana kita itu benar-benar menghidupi, mengikuti Tuhan. Dan kita tidak akan menganggap apa yang terjadi di luar ekspektasi sebagai jalan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan, apalagi menghina Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan pada minggu hari ini, ketika Tuhan memakai cara yang berbeda, Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berbeda. Dia tidak sama. Walaupun orang bilang banyak jalan ke Roma, tidak. Di dalam iman kekristenan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Dia adalah Allah yang berbeda. Dia adalah Allah yang akan menuntun kepada kedamaian. Jadi orang yang menyambut Tuhan, seperti yang ini tadi, diletakkan pakaiannya, diletakkan daun-daunan, sampai sebegitunya menyambut. Enggak dikasih keledai Tuhan Yesus itu menyentuh tanah. Ya kalau kita bayangkan sekarang, kayak dikasih red carpet seperti itu. Kalau artis datang dikasih red carpet. Kalau red carpet itu masih sesuai fungsinya kan? Memang itu fungsinya di bawah. Nah ini bajunya sendiri diletakkan ke bawah. Inilah rasa hormat yang tinggi sekali ada pada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah heran kita nanti ketika semua orang yang memuji ini berubah menjadi menghujat Dia. Inilah bahayanya tadi. Jadi bagaimana dengan firman Tuhan ini kita merenungkan ke dalam diri kita masing-masing. Mengapakah saya ingin mengeluh-elukan Tuhan? Ketika kita bayangkan diri kita saat ini ada dalam barisan orang yang menyambut Tuhan dengan keledainya hadir di dalam gereja ini. Maka pertanyaannya adalah, kenapa saya mengeluh-elukan Tuhan itu? Apakah Tuhan telah membentuk diri saya begitu luar biasa sehingga saya elu-elukan Dia? Atau Tuhan masih menjawab ekspektasi saya, makanya saya masih elu-elukan Dia. Nah ini dua yang harus terus kita pergumulkan, dan di dalam firman Tuhan khusus minggu hari ini, menjelang peringatan hari kematian Tuhan. Ketika Dia memberikan yang paling berharga, maka Tuhan ingin bertanya kepada kita terlebih dahulu dengan firman Tuhan ini, apakah yang menjadi alasanmu mengeluh-elukan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah motivasimu untuk itu? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan kiranya kita semua boleh menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan datang, Dia yang berbeda, karena Dia
tidak dapat dikurung dalam satu ekspektasi manusia. Tetapi Dia adalah Allah yang membawa kedamaian. Dalam berbagai ekspektasi Dia bisa merangkum dan memeluk semuanya menjadi sebuah kedamaian. Kalau saja manusia itu tidak egois dan memaksakan diri. Jadi ini yang Tuhan inginkan dalam Minggu Palmarum ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih boleh semakin merenungkan semua yang Tuhan lakukan. Menjelang hari kematiannya, Dia menunjukkan dirinya, dan kiranya kita semakin merenungkan apa yang menjadi pertanyaan pada minggu hari ini. Dan kalau kita masih kurang baik, dalam arti kita masih membentuk Tuhan sesuai ekspektasi kita, maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk bergeser. Perlahan-lahan geserlah dan biarkan Tuhan yang membentuk ekspektasi dalam hidup kita. Biarkan Dia yang membentuk itu, agar kita diarahkan pada kedamaian dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada minggu hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami Tuhan merasakan dan mengingat semua kebaikan-Mu yang menyertai kami Tuhan di hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu itu. Dengan firman-Mu Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami dengan mengingat ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kami pertanyaan bagi kami, untuk menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Agar kiranya kami semakin Tuhan mengikut Engkau dengan segala Tuhan diri kami yang benar-benar Tuhan ingin meresapi Engkau Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga seluruh hidup kami dibentuk Tuhan di dalam keinginan dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, ketika semua kami yang hadir di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun Tuhan Engkau tahu apapun yang terjadi. Karena itu ketika kami bersama-sama berdoa saat ini, kami mau letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu menemani kami menghadapinya dan mengajari kami untuk menghadapi semuanya di dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Bapa, ampuni kami akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, agung nama-Mu, terpuji nama-Mu. Yesus Kristus, ku cinta Kau, ku sembah Kau, terpuji nama-Mu. Sepanjang masa, Hosana, kudus nama-Mu, agung nama-Mu.
Yesus Tuhan, mulia namamu, agung namamu, terpuji namamu, Yesus Kristus, ku cinta Kau, ku sembah Kau, terpuji namamu. Hosana, Kau ku agungkan, Kau ku muliakan sepanjang masa. Hosana, kudus namamu, agung namamu, terpuji namamu. Yesus Tuhan, ini doaku, terima diriku menjadi saksimu. Yesus Kristus, pakai hidupku, jadi hamba-Mu seumur hidupku. Hosana,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili seluruh Parhalado atau Majelis Jemaat HKBP Sutoyo, terlebih yang melayani pada Minggu sore hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom. Yesus semuanya.